Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latifah Nurnuta Munasana dengan NIM 246151045. Saya dari program studi Tadris Bahasa Indonesia. Apa itu fonologi dalam linguistik umum? Fonologi merupakan subdisiplin linguistik yang menetapkan objek kajiannya pada bunyi bahasa. Yang ditekankan dalam fonologi adalah pemahaman tentang penulisan fonetik dan fonemik. Penulisan fonetik menggunakan kurung siku dan penulisan fonemik menggunakan garis miring. Nah, di sini fonetik dibagi menjadi 3. Yang pertama, artikulatoris, kedua akustik, dan ketiga auditoris. Artikulatoris yaitu menekankan bagaimana artikulasi manusia mengeluarkan bunyi. Akustik adalah proses transfer getaran bunyi bahasa dari penutur sampai ke pendengar. Sedangkan auditoris adalah proses penangkapan bunyi bahasa. Di sini dilihat dari aspek pendengarnya. Berikut ini adalah gambar artikulasi bunyi bahasa. Walaupun dalam bahasa Indonesia terdapat 5 jenis huruf vokal, tetapi dalam pengucapannya sendiri terbagi biasanya menjadi 7. Yang pertama ada A, itu gambar di bawah sendiri, kemudian sebelah kiri atasnya A itu ada E. E biasa digunakan dalam pengucapan seperti apel. Di atasnya E ada E, biasa digunakan dalam kata apel. Kemudian di atasnya E ada I. Lalu sebelah kanan ada U, di bawahnya U ada O, dan di bawahnya U ada O. Nah, biasanya ini antara E, O, dan O memiliki jenis pengucapan yang berbeda dan tergantung pada konteks kalimatnya. Fonologi dalam linguistik terbagi menjadi 2, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik terbagi menjadi fonetik teoritis dan fonetik praktis. Fonetik teoritis adalah menemukan kaidah bunyi, sedangkan fonetik praktis yaitu menemukan lafal bunyi bahasa. Dalam fonemik juga terbagi menjadi 2, yaitu fonemik teoritis dan fonemik praktis. Fonemik teoritis adalah menemukan kaidah bunyi bahasa tertentu. Fonemik praktis yaitu menemukan ejaan yang sesuai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai morfologi dalam kajian ilmu linguistik. Apa itu morfologi? Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk kata, dan perubahan bentuk kata, serta makna yang muncul akibat perubahan bentuk tersebut. Morfologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, morphos yang berarti bentuk, dan logos yang berarti ilmu. Morfologi secara harfiah berarti ilmu tentang bentuk. Kita akan melihat bagaimana morfem-morfem ini bergabung membentuk kata-kata yang kompleks dan beragam. Selanjutnya ada morfem. Apa itu morfem? Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Klasifikasi morfem ada 5. Yang pertama, morfem bebas dan morfem terikat. Kedua, ada morfem utuh dan morfem terbagi. Yang ketiga, morfem segmental dan suprasegmental. Yang keempat, ada morfem beralomorf zero. Dan yang kelima, ada morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Proses morfemis terbagi menjadi 5. Yang pertama ada afiksasi,
Afiksasi merupakan proses pembentukan kata baru dengan menambahkan imbuhan atau afiks pada kata dasar, seperti prefiks, infiks, sufiks, dan konfliks. Yang kedua ada komposisi. Komposisi merupakan proses penggabungan dua atau lebih morfem untuk menghasilkan makna baru. Yang ketiga ada reduplikasi, yaitu proses pengulangan satuan gramatikal, baik seluruhnya atau sebagiannya untuk membentuk kata. Kemudian ada konversi. Konversi adalah proses pembentukan kata baru dengan mengubah kelas kata dari kata yang sudah ada tanpa mengubah bentuk kata tersebut. Dan yang terakhir, ada modifikasi internal. Modifikasi internal sendiri adalah proses morfologi yang mengubah atau menambah salah satu morfem dalam sebuah kata. Dalam aspek pembelajaran linguistik umum, yang terpenting dalam morfologi itu adalah penulisan analisis morfologi secara sederhana, atau istilahnya proses morfemis dari sudut pandang afiksasinya, seperti dapat membedakan kata morfem dasar maupun kata morfem terikat. Kata melihat, menyukai, kepekaan, dan berjualan itu adalah kata, sedangkan itu kita breakdown, kita pecah-pecah menjadi morfem seperti apa. Misalkan, melihat itu ada morfem me dan morfem lihat. Me itu yang terikat dan lihat itu dasar atau secara sederhana dipahami sebagai afiksasi. Begitu juga dengan kata menyukai. Kata mesukai cukup sulit untuk diartikulasikan, makanya terdapat nasal yang mengikuti proses mudahnya artikulasi manusia. Jadi, mensuka itu bukan mesuka, tapi menyukai. S-nya lebur berubah menjadi nye. Sedangkan akhiran i itu juga morfem terikat. Jadi menyukai itu mengasal, suka itu morfem terikat, dan i itu morfem terikat juga. Menya sebagai prefiks, i sebagai sufiks atau akhiran. Kemudian kata kepekaan itu terdiri dari ke, peka, dan an. Morfem dasarnya itu peka, ke, dan an itu konfiks atau morfem terikat juga. Kemudian kata berjualan itu terdiri dari ber, jual, dan an. Imbuhan ber dan an adalah morfem terikat. Baik teman-teman, sekiranya itu dulu yang dapat kita bahas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.